Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan soliha, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu semangat. Nah, sekarang kita masuk ke tematik 2. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Baik, anak solih dan solihah, sekarang kita masuk ke materi mengamati air sabun ya, atau kita membahas tentang wujud benda. Ayo kita mengamati. Di sini ada, coba diperhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar apa, anak solih dan solihah? Iya, benar. Ini adalah gambar sabun. Nah, mari kita mengamati sama-sama. Air sabun ini bisa dibuat menjadi gelembung-gelembung air. Anak solih dan solihah, sabun merupakan wujud benda padat atau cair? Iya, benda padat. Jadi sabun ini adalah benda padat. Benda padat tidak mudah menempati ruang. Ya, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Anak solih dan solihah tahu ini gambar apa? Iya, air. Air merupakan wujud benda cair. Benda cair memiliki sifat menyerupai wadahnya. Contohnya, jika air dituangkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan menyerupai gelas. Dan jika air dituangkan ke dalam botol, maka bentuknya juga akan menyerupai botol. Nah, jadi tadi ini adalah air, dia adalah benda cair. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa, anak solih dan solihah? Iya, benar. Ini adalah gambar gelembung-gelembung air. Nah, gelembung-gelembung air ini adalah benda gas. Jika gelembung-gelembung air ini melayang dalam waktu lama, maka dia akan pecah. Jadi tadi ada 3 ya, ada 3 tadi wujud benda. Yang pertama adalah sabun. Sabun ini adalah benda padat. Gambar yang kedua adalah air. Air ini merupakan benda cair. Dan gambar yang ketiga adalah gelembung-gelembung air. Gelembung-gelembung air ini adalah benda gas. Oke. Semoga anak solih dan solihah dapat memahaminya ya. Selanjutnya kita masuk ke mengamati peraturan sekolah. Coba diperhatikan gambar berikut. Ayo, apakah gambarnya jelas ya? Coba perhatikan gambarnya. Ada salah satu teman memperingati temannya. Bajumu sebaiknya kau masukkan, Don. Kamu akan tampak lebih rapi. Kemudian Doni mengatakan, baiklah, Titus. Terima kasih atas nasihatmu. Perhatikan gambar berikut. Ayo, kira-kira ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar Ana dan Melanie. Nah, Ana menyampaikan ke Melanie, tali sepatumu sebaiknya kau ikat dengan rapi, Ana.
Terus Ana menjawab, betul juga Mariani. Terima kasih atas pemberitahuanmu. Nah, jadi anak solih dan soliha, ayo, siapa ketika pergi ke sekolah seperti eh, seperti Doni? Tentu tidak ya. Jadi ketika kita ke sekolah, pakaian kita itu harus rapi ya. Terus kemudian, siapa ketika ke sekolah sepatunya seperti Ana? Tentu tidak ada ya. Jadi ketika kita memakai sepatu, kita harus mengikatnya dengan rapi supaya kita terlihat karena ketika kita berpakaian yang rapi, maka kita terlihat ganteng dan cantik, Masya Allah. Nah, jadi anak soli dan soliha, ketika kita ke sekolah sebaiknya kita memperhatikan pakaian kita apakah sudah rapi atau belum, dan sepatu kita apakah sudah terikat dengan rapi atau belum sebelum kita berangkat ke sekolah. Baik, selanjutnya contohnya contoh ketika kita contoh tata tertib ya, baju kita itu harus rapi. Yang kedua, memakai pakaian yang baik dan benar. Kemudian, tidak membuang sampah sembarangan. Dan berpamitan kepada ibu guru ketika hendak keluar dari kelas. Dan dan mengucap salam. Ya, ketika kita keluar atau masuk ke dalam kelas atau bertemu dengan bapak atau ibu guru, maka kita harus mengucap salam. Dan masih banyak ya contoh-contoh lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkalian. Kita masuk ke perkalian ya. Coba diperhatikan pembagian dengan pengurangan berulang. Ada 42 pecahan batu untuk bermain kayu malele. Masing-masing mendapatkan 7 potong. Artinya 42 dikurang 7 sama dengan berapa anak soli dan soliha? Ya, berapa? 42 dikurang 7 berapa? Ya, 35. Selanjutnya 35 dikurang 7 sama dengan berapa? 28. Selanjutnya 28 dikurang 7 hasilnya adalah 21. Ya. Kemudian 21 dikurang 7 hasilnya 14. 14 dikurang 7 sama dengan 7. Selanjutnya 7 dikurang 7 sama dengan 0. Jadi setelah hasilnya 0, maka kita hentikan pengurangannya ya anak solih dan soliha. Ketika hasilnya sudah 0, kita hentikan pengurangannya. Sekarang kita hitung ada berapa angka 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, ada 6. Maka 42 dikurang
4 sama dengan 42 dibagi 4 sama dengan berapa? Berapa anak soleh dan soleha? Iya, maaf ya, 42 dibagi 7 maksudnya Ibu. 42 dibagi 7 sama dengan 6. Ya. Selanjutnya contoh yang kedua. Coba diperhatikan contoh yang kedua, anak solih dan solihah. Ada 32 bola. Tiap bola dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Itu artinya 32 dikurang 4 berapa? Berapa anak soleh dan soleha? 32 dikurang 4 sama dengan 28. 28 dikurang 4 sama dengan 24. 24 dikurang 4 sama dengan 20. 20 dikurang 4 sama dengan 16. 16 dikurang 4 sama dengan 12. 12 dikurang 4 sama dengan 8. 8 dikurang 4 sama dengan 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi 32 dibagi 4 sama dengan 8. Maka ada 8 buah kotak yang dibutuhkan untuk menampung sebuah bola. Nah, itu tadi penjelasan dari Umi. Semoga anak solih dan soliha dapat memahami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.